Pada waktu-waktu yang lalu ada banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya untuk orang belajar Alkitab secara formal. Tetapi saya percaya bahwa saatnya adalah sekarang untuk kita lebih serius, karena apa yang menjadi paradigma kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. STT Kingdom disediakan tidak hanya bagi mereka yang rindu terlibat dalam pelayanan, tapi untuk semua warga kerajaan yang rindu mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan Alkitab dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa join kita untuk diperlengkapi jadi Better Kingdom Leaders. Seperti US Marine mengatakan, give us a few good men and women, and we will train them, we'll make them better and great. Demikian juga para Kingdom Leaders yang ada di sana dan calon Kingdom Leaders. Join us, STT Kingdom. We will train you and equip you. God bless you. Amen.
Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man. Di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata, pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan, dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel. Itu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya. Atau seperti Arnold Schwarzenegger. Orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya. Kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson, mulai dengan apa? Sedikit madu, ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan tak ada tulisannya. Unchanged, tidak berubah. Ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri. Tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang rasanya kami Rock Riverside bisa hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu sekalian dalam ibadah hari Minggu ini, sekalipun hanya lewat virtual. Dan kami harap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja, seperti jiwa Bapak Ibu sekalian baik-baik saja. Kami tetap menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Komsel, tentunya secara online, karena kami percaya komunitas yang tepat akan bisa membawa Bapak Ibu melewati musim ini dengan kondisi yang baik-baik saja. Karena di dalam Komsel, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan penguatan, kemudian konseling Bapak Ibu bisa dapatkan di sana, dan juga jika ada pergumulan doa bisa disampaikan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini harus terpaksa berada di rumah karena terpapar virus COVID-19, kami dari Rock Riverside memberikan bantuan berupa makan 2 kali sehari beserta snack sehat untuk mendukung proses pemulihan Bapak Ibu sekalian.
Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, bisa menghubungi Gembala Komsel atau bisa menghubungi nomor yang akan tertera di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening atau scan QR Code yang tersedia. Baik, sebelum memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik. Ini semua karena apa yang sudah Engkau kerjakan melalui salib-Mu, Tuhan. Dan biar pagi hari ini, ibadah kami hanya untuk satu nama, yaitu Kristus yang semakin besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Haleluya, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan dan Raja kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Ajaib segala yang dibuatnya, dahsyat dan mulia karyanya. Ku menyembahmu sampai seumur hidupku. Yesus, Engkau yang terutama, tiada yang sebanding dengannya. Ku mengiringmu sampai selamanya. Yesusku berkuasa, Allahku yang perkasa. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Tiada yang mustahil bagi Dia, segala perkara dibuatnya. Hanya Dia yang kuandalkan, hanya Dia yang kuharapkan. Ajaib segala yang dibuatnya, dahsyat dan mulia karyanya. Ku menyembahmu sampai seumur hidupku. Yesus, Engkau yang terutama, tiada yang sebanding dengannya. Ku mengiringmu sampai selamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia, segala perkara dibuatnya. Hanya Dia yang kuandalkan, hanya Dia yang kuharapkan. Woo!
menyembahmu sampai seumur hidupku. Yesus, Engkau yang terutama, tiada yang sebanding dengannya. Ku mengiringmu sampai selamanya. Ajaib segala yang dibuatnya, dahsyat dan mulia karyanya. Ku menyembahmu sampai seumur hidupku. Yesus, Engkau yang terutama, tiada yang sebanding dengannya. Ku mengiringmu sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak buat semuanya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau ada di situ Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami sembah Engkau selama-lamanya. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Percaya kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kau yang layak Tuhan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya selamanya. Mari kita semua sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya karena Engkau kami oleh ada. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
Salam, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya berharap saudara berada di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap dalam sukacita Tuhan. Saya Immanuel Eko, merasa senang sekali bisa melayani Anda di dalam pelayanan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kebaikan, kami boleh menerima kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, belah hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu boleh kami dengarkan, kami semua boleh dirubahkan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Terima kasih, berikan kami telinga seorang murid sehingga kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu dan kami tetap di dalam ketaatan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, baik yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka semua. Terpujilah nama-Mu, kami alaskan doa kami di dalam nama yang kami kasihi, nama yang kami cintai, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Saya ulangi, di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Saudara kasih Tuhan bahwa kita baru saja merayakan hari yang besar atas bangsa kita di bulan Agustus ini adalah hari kemerdekaan. Ya, ini menjadi hari yang istimewa, bulan istimewa buat kita semua. Karena apa? Karena kita sudah merdeka dari segala belenggu penjajahan. Tetapi apakah arti kemerdekaan itu yang di dalam bangsa ini kita sudah benar-benar merasakannya, arti yang sebenarnya daripada kemerdekaan. Dan kalau kita melihat secara rohani, apakah kita sudah benar-benar merdeka daripada belenggu dosa, dari belenggu kuasa kegelapan, ya? Dan firman Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam kitab Galatia pasal 5 kalau saudara baca, janganlah mempergunakan kemerdekaan atau kebebasan yang telah kita terima dari Tuhan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Ya. Jadi kita sudah merdeka secara rohani ketika kita lahir baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi masalahnya apakah secara pikiran, perasaan, dan kehendak kita sudah bebas daripada segala tekanan kuasa kegelapan. Kita sudah bebas daripada ikatan-ikatan dosa. Ya. Mari kita bisa cek pada hari ini bahwa di tengah-tengah masalah yang semakin sulit dikendalikan di dalam COVID-19 ini, di tengah-tengah segala kesukaran ekonomi, apakah kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan? Ya. Atau apakah kita masih hidup di dalam lingkaran, kita struggle di dalam kehidupan kita masih mencintai diri sendiri, ya. Kita masih tamak akan uang, kita masih tinggi hati, kita masih suka memfitnah, ya. Kita tidak mentaati orang tua kita orang yang pemarah, ya. Kemudian kita tidak tahu berterima kasih. Apakah kita masih hidup dalam dusta? Kita tidak bisa tidak peduli kepada perkara-perkara rohani. Apakah kita juga masih suka berkhianat? Ya.
kita masih menuruti hawa nafsu kita, ya. Kita sumbu pendek, ya. Suka yang tidak bisa mengendalikan diri kita, atau kita masih garang, ya. Kalau tanda-tanda dan ciri itu masih ada mewarnai kehidupan kita, mari kita lihat diri kita. Apakah kita memang sudah benar, sudah mengenakan manusia baru, ya? Atau kita masih mau tetap tinggal di dalam kedegilan kita. Kita tidak mau mengenal ajaran yang benar daripada Tuhan Yesus. Seharusnya saudara, kekristenan, ya, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus, seharusnya kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita dapat dibaca, kita dapat dikenal, ya, oleh orang lain siapa diri kita, ya. Rasul Paulus katakan bahwa seharusnya kita yang sudah dimerdekakan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita bisa dibaca, bukan dibaca karena kita ini hebat, ya. Kita dibaca karena di dalam diri kita ada Kristus yang bertahta, ada Yesus yang menguasai diri kita, ya. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin ingin menyampaikan, ya, bagaimana supaya kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan diri kita supaya dilihat orang bahwa Yesus itu benar-benar ada dalam diri kita. Di dalam 2 Korintus 3 yang kita baca tadi, di dalam ayat 18, ya, di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, jadi dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang kepada Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Nya. Ya. Kita menjadi seperti cermin. Ya. Dengan demikian Tuhan Yesus, yaitu Roh-Nya, mengubahkan kita sehingga kita menjadi semakin sempurna, memancarkan kemuliaan-Nya. Ya. Tadi dikatakan kita menjadi seperti cermin. Ya. Apakah hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Apakah kehidupan kita memancarkan terang Tuhan? Ya. Mungkin saudara bisa tanya kepada pasangan saudara, mungkin yang ada saat ini bersama-sama saudara, tanyakan, yang apakah aku sudah memancarkan cahaya terang Tuhan? Apakah aku sudah memancarkan Yesus itu ada dalam diri kita? Yang bisa memberikan masukan adalah pasangan saudara yang terdekat. Ya, mungkin pasangan saudara berkata, ya, yang dulu waktu kita masih pacaran, kamu memancarkan terang Tuhan. Ya. Kamu membelai aku, ya, rambutku kamu belai. Tetapi masalahnya sekarang belayanmu lain. Yang kamu belai bukan rambutku, mukaku yang kamu belai. Jadi diacak-acak karena bertengkar, ya, diacak-acak mukanya, ya, sehingga itu bukan lagi menjadi cermin kemuliaan Tuhan, ya, itu mencerminkan kemuliaan hantu. Ya, kita tadi melihat bahwa kita harus menjadi seperti cermin. Cermin yang bagaimana? Ya, cermin merupakan benda yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Cermin adalah kaca di mana seseorang dapat melihat gambaran dirinya. Ya, cermin itu jujur, saudara, dia hanya memantulkan objek yang ada di depannya. Tapi kalau kita lihat sekarang, perkembangan sekarang, ada cermin yang cembung, ada cermin yang cekung. Kalau saudara badannya gendut, kemudian bercermin di dalam cermin yang cekung, maka saudara akan kurus. Tetapi kalau saudara kurus, kemudian bercermin dalam cermin yang cembung, saudara akan gendut. Ya. Jadi fungsi cermin adalah hanya memantulkan objek yang ada di depannya. Ya. Mengapa Rasul Paulus menggunakan ilustrasi cermin ini? Ya? Ketika seseorang itu bercermin, maka ia akan melihat pantulan dirinya pada cermin tersebut. Sebuah cermin akan jujur memperlihatkan seluruh kondisi yang dipantulkan. Ya. Di sini kita melihat bahwa apa yang dipantulkan oleh cermin itu. Ya. Kita melihat di sini bahwa ketika orang tersebut bercermin, maka secara rohani pantulan itu bukan lagi dirinya yang dilihat, bukan manusia lamanya, tetapi akan semakin berubah di dalam karakternya.
karakter yang seperti Kristus yang muncul. Bukan wajah Kristus yang ada di dalam gambar-gambar yang muncul dalam cermin itu. Tetapi orang lain akan melihat bahwa di dalam diri kita, ketika orang lain melihat kehidupan kita, maka yang terpancar adalah karakter Kristus. Ya, karakter Kristus. Ya. Makanya tadi saya katakan bahwa apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, ya, selubung yang harus disingkapkan. Tadi di dalam 2 Korintus 3:16 dikatakan bahwa ketika seorang hatinya berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkapkan. Ya. Apa selubung itu? Selubung dalam bahasa Yunani adalah kaluma, yang berarti kerudung atau penutup. Selubung itu bisa berbentuk kain, bisa berbentuk benda lain yang menutupi wajah kita, yang menutupi muka kita. Ya. Jadi kalau muka kita ada selubung, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas. Orang lain juga tidak bisa memandang muka kita dengan jelas. Di dalam gambaran rohani apa yang dikatakan di sana? Bahwa selubung itu menggambarkan kebutaan, buta terhadap perkara-perkara rohani. Ya. Dan selubung melambangkan hambatan atau kendala yang merintangi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami hambatan di dalam melakukan kehendaknya dengan sempurna. Ya. Dan kita akan belajar selubung apa saja yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah roh agamawi. Apa roh agamawi? Roh agamawi adalah suatu roh yang memelihara ketidaksadaran kita terhadap Tuhan, di mana melakukan segala sesuatu hanya sebagai rutinitas keagamian, ya. Sehingga menghilangkan hakikat kehidupan roh Tuhan yang ada dalam diri kita, ya. Roh agamawi juga berkaitan dengan pengaguman dan pengagungan diri sendiri. Kita lebih kepada prestasi moral, ya, sebagai juru selamat diri kita sendiri. Ketika saya berbuat baik, ketika saya melakukan hal-hal yang bermoral, maka bisa menyelamatkan kita kepada api neraka. Ya. Hal semacam itu adalah roh agamawi. Yang berikutnya bahwa roh agamawi membuat seseorang memandang rendah orang lain yang tidak melakukan aktivitas rohani yang sama dengan dirinya. Mungkin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berkusuk, mengeluarkan air mata, ya, dan kita menuntut orang lain seperti itu masih kita memakai roh agamawi dalam diri kita. Mungkin di dalam gereja, ya, di dalam gereja orang yang memiliki roh agamawi akan berkata, roh di dalam gereja seharusnya ekspresinya adalah ekspresi yang yang berdiam diri dengan khidmat, tidak ada suara yang berisik, ya, dan ini yang menghalangi, ya. Padahal di dalam ekspresi yang ada di dalam gereja mestinya ada sukacita, ada tepuk tangan, ada tarian kepada Tuhan. Atau aturan-aturan gereja yang begitu kaku ini yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Pertama tadi adalah roh agamawi. Yang kedua yang selubung yang sering menutup diri kita adalah berhala. Ya, apakah berhala? Ya. Kita sudah belajar di dalam Injil, ya, di dalam Gospel in Life, bahwa segala sesuatu yang menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan ialah penyembahan berhala. Segala sesuatu apapun itu namanya, ya. Dan segala sesuatu mempunyai potensi untuk menjadi berhala dan kita sembah. Karena begitu kesetiaan kita kepada hal itu membawa kita untuk tidak mentaati Tuhan. Kita sedang dalam bahaya untuk membuatnya menjadi berhala. Baik itu berhala ketaatan, berhala penerimaan, kenyamanan, dan berhala kontrol. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa alasan kita menciptakan berhala adalah karena kita ingin mengendalikan hidup kita. Meskipun kita tahu bahwa semuanya itu kita dapat dari Tuhan. Ya. Segala apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 25 Paulus memberitahu kepada kita,
Bila kita menolak kendali Allah atas hidup kita, cepat atau lambat, kita akan membuat berhala yang ada di dalam diri kita untuk kita sembah. Ya. Sebab itu, berhala inilah yang menutup mata kita, ya, menjadi selubung kita untuk kita menjadi terang di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah kebencian. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2, 9 dan 11 di sana dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. Ya. Kebencian ini merupakan suatu reaksi emosi yang negatif, ya, yang mungkin tidak berlangsung begitu kentara, ya. Mungkin orang lain tidak tahu kalau kita sedang benci kepada orang lain, ya. Kebencian bisa kita sembunyikan dengan senyuman kita, dengan keramahan kita. Sebetulnya di dalam hati kita ada kebencian yang begitu mendalam, ya. Maka kita harus berhati-hati ketika itu ada di dalam diri kita, karena kebencian, ya, bisa sangat berbahaya. Perlahan tapi pasti dia akan tinggal dan bertumbuh menjadi akar pahit yang semakin lama semakin kuat. Dan akibat dari kebencian apa? Ya, kebencian itu akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. Ya, dosa bisa pembunuhan, bisa fitnah dan sebagainya. Ya, kebencian itu hanya akan memuaskan emosi kita, membuat kita bisa terjatuh di dalam dosa tadi. Ya, sebab itu mari kita koreksi diri kita. Ketika itu masih ada, kita berbalik dan bertobat, ya, di dalam apa yang telah kita kerjakan. Ya. Selubung yang keempat adalah kepahitan. Ya. Kepahitan ini merupakan sesuatu yang mengerikan, saudara. Itu awalnya dari mana? Tadi dari kebencian tadi, dari kekecewaan. Ya. Itu sebenarnya hanya langkah awal menuju kepahitan. Kepahitan merupakan kematian rohani kita. Apa akibat daripada kepahitan? Ya. Hubungan kita bisa terputus dengan Sang Pencipta. Hubungan kita terputus, koneksi kita terputus dengan Tuhan yang kita sembah. Ya. Pada awalnya mungkin kita kecewa dengan sesama jemaat, kita kecewa dengan anggota komsel. Akhirnya kita tidak mau ke gereja. Tidak usah gereja-gerejaan lagi lah, ya, tidak datang ke komsel. Kemudian lama-kelamaan dia tidak mau melayani lagi, dia tidak mau mengenal Tuhan yang benar, dan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Itu akibat daripada kepahitan yang tidak segera kita bereskan. Yang kelima adalah kesombongan. Ya. Selubung kelima adalah kesombongan. Orang yang angkuh cenderung untuk menonjolkan dirinya. Dia merasa serba mampu, serba bisa, tidak perlu menerima bantuan dari pihak lain. Ya. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oleh sebab itu, mari kita koreksi dalam diri kita, apakah masih ada kesombongan. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa diri kita sombong, ya. Tetapi orang lain yang akan melihat diri kita bahwa kita ini adalah orang yang sombong. Ya. Oleh sebab itu, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Hati-hati dengan tinggi hati yang ada dalam diri kita. Ya. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang begitu baik kepada kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Keangkuhan itu tinggi hati. Ya, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi, mari kita koreksi diri kita, apakah masih ada selubung itu dalam diri kita? Dan bagaimana bisa melepaskan selubung itu? Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 2 Korintus 3 ayat 14 tadi dikatakan bahwa hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Ya, kalau saudara baca ayat di atasnya di ayat 14c, hanya Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Dan bagaimana supaya selubung itu, penutup itu yang menghalangi orang lain melihat kita,
yang menghalangi kita melihat kebenaran firman Tuhan itu diangkat. Ya. Hal kebenaran kedua adalah hati yang berbalik kepada Tuhan. Ya. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 tadi katakan, ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dalam terjemahan lain dikatakan, pada saat seseorang meninggalkan dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan, maka terangkatlah selubung itu. Jadi berbalik kepada Tuhan itu berkonotasi meninggalkan dosa-dosanya. Dosa apa saja, ya, yang tadi kita sudah bahas tentang selubung itu, dan masih mungkin banyak lagi hal-hal yang harus disingkapkan. Ya, kita harus menanggalkan dosa atau keterikatan kita, ya, kepada gairah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus meninggalkan itu semuanya. Apakah yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah itu hanya memuaskan kedagingan kita? Dan kita belajar bahwa melalui Injil di dalam kehidupan, di dalam Gospel in Life, kita diajarkan bahwa Injil membuat pertobatan berpusat kepada Allah. Tetapi di dalam agama kita melihat bahwa penyesalan atau pertobatan itu karena takut akan konsekuensi dosa. Ya. Kita belajar di situ bahwa di dalam Injil kita menyesali dosa itu sendiri. Ya. Bukan takut kepada konsekuensi dosa. Ya. Di dalam Injil kita juga tidak perlu membuat diri kita menderita untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan. Kita cukup menerima pengampunan yang diupayakan oleh Kristus itu sendiri. Jadi pertobatan Injil merupakan pertobatan dengan mengingat kasih karunia yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan kematian Kristus di dalam kayu salib, kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang memberikan kita bahwa kita menerima anugerah Tuhan. Ya. Kemudian kita melihat di situ bahwa di dalam pertobatan Injil inilah memberikan kepada kita hati untuk menginginkan hal-hal yang baru bagi Dia. Menginginkan sesuatu yang baru di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan Roh Kudus membuka mata manusia kita, mata batiniah kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Di dalam pertobatan Injil akan menyebabkan seseorang ingin melakukan apa yang benar. Kerinduannya hanya untuk mencari kehendak Tuhan. Dan itu pertobatan sejati. Pertobatan yang benar adalah pertobatan di mana kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana ya, kebenaran apa yang kita bisa lihat di dalam kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus memberikan kemerdekaan untuk mengekspresikan kehendak Tuhan. Ya, kita tadi sudah baca di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Allah itu ada di dalam diri kita, ya, di situ ada kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kemerdekaan untuk melakukan dosa, ya, tetapi kemerdekaan kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita diberikan satu kebebasan yang benar-benar ilahi. Kita tidak terikat dengan kompromi dosa. Kita tidak terikat dengan hal-hal yang menodai kehidupan kita sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kebebasan di sini, kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah untuk mengekspresikan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan kehendak Tuhan? Ya. Karena di sana dikatakan bahwa ketika Roh Kudus, ketika Roh Allah mengintervensi kita, ketika kehidupan kita diintervensi oleh Roh Kudus, bukan diintervensi oleh roh kita, R kecil, ya, maka kita akan bisa memancarkan dan mengekspresikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita memperoleh satu kemerdekaan di dalam roh tadi. Ya. Dan Roh Kudus berkuasa melepaskan kita dari segala perbudakan dosa, melepaskan kita dari segala hukum dosa, melepaskan kita dari hukum maut.
Bahkan Roh Kudus juga berperan penting untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Untuk menyatakan supaya Kristus itu hidup dalam diri kita. Ya. Sehingga kalau orang melihat kita, melihat diri kita, keadaan kita, yang kita cerminkan, yang kita ekspresikan adalah karakter Kristus. Itu yang penting dalam hidup kita. Bukan tentang siapa diri kita, bukan karena kehebatan kita yang kita ekspresikan, tetapi adalah ekspresinya karakter Tuhan di dalam hidup kita. Karakter Kristus, itu yang ada dalam diri kita. Kemerdekaan dari Roh Kudus bisa dimaknai untuk mengaktualisasikan kemuliaan Tuhan atau terang Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka kita akan mencari ya, kesenangan kita, gairah kita kepada hal-hal kebenaran, gairah kita kepada hal-hal yang benar, yang suci, yang kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bisa mengaktualisasi kehidupan kita. Dengan apa? Ya, dengan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita mengenal seorang tokoh psikologi yang bernama Abraham Maslow. Ya. Dia mengemukakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah mengaktualisasi diri. Ya. Ini merupakan satu kebutuhan dasar yang paling tinggi di dalam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada kebutuhan makan minum, ada kebutuhan sosial dan sebagainya. Tetapi aktualisasi diri adalah kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi. Ya. Aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan seseorang. Ya. Itu ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari, memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Kehidupan kita sudah diberikan potensi, kita diberikan karunia oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan itu di dalam kehidupan kita sebagai tujuan kehidupan kita. Sehingga segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kita menerima kemerdekaan tadi, itu harus bisa menjadi cerminan kita bahwa Yesus itu ada dalam diri kita. Di dalam Yohanes 14 kalau kita baca di sana, ya, bahwa bagaimana kita bisa melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, melihat Yesus, engkau melihat Bapa. Dan dapatkah kita juga berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Yesus. Ini yang seringkali menjadi bahan renungan kita, apakah kita memang sudah benar-benar mengekspresikan kemuliaan Tuhan, mengekspresikan terang Tuhan. Ya. Kemuliaan Tuhan itu sejajar dengan kata terang. Ya. Sehingga kita akan melihat bahwa kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu adalah memberikan kita kemampuan untuk mewujudkan atau memantulkan kemuliaan Tuhan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya. Mari kita lihat ya, apa yang dimaksudkan dengan apa? Dengan mengekspresikan terang Tuhan. Ya. Mari kita baca, saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara, di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita melihat di sana. Ini tujuan Tuhan, ya, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang semula bagi kehidupan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28 katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat ayat ini, ayat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, ayat ini merupakan rumusan tujuan Allah bagi manusia. Ya, tujuan abadi Allah. Saya menyingkatnya dengan
TAA. Tujuan abadi Allah. Tujuan abadi Allah itu apa sih? Tujuan abadi Allah itu adalah original intention. Artinya maksud asli daripada Tuhan. Maksud asli daripada Tuhan adalah supaya kita kembali di dalam karakternya Tuhan. Ya, karakternya Tuhan, karakternya Allah sendiri, karakternya Bapa. Ya. Jadi tujuan abadi Allah merupakan mandat budaya yang harus diwujudkan oleh manusia ciptaannya. Mandat budaya ini di dalam kerajaan Allah kita bisa melihat di dalam dua hal. Pertama adalah budaya keserupaan. Tadi yang di dalam ayat 26, itu budaya keserupaan. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu mandat keserupaan. Mandat berkuasa yang kedua ada di dalam berkuasalah. Ya. Pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang mandat keserupaan. Ya. Tadi dikatakan ada tujuan abadi Allah. Ya. Tujuan abadi Allah bisa terjadi ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Saat Sang Raja Kemuliaan berinkarnasi, ketika Allah menjadi dirinya menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1:14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah menerima kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi ketika Yesus itu lahir dalam dunia, kita akan situ melihat bahwa Tuhan sedang mewujudkan dirinya. Dia sedang mengembalikan manusia kepada keserupaan Allah. Ya. Mari kita belajar di dalam hari ini, ya, di dalam budaya keserupaan ini. Di dalam 2 Korintus 3:18b dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Kita harus ingat bahwa kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, kemuliaan itu milik Tuhan. Yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi di situ ada suatu keinginan Bapa supaya kita ini serupa dengan gambarnya. Ya, di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Bagaimana caranya untuk melakukan hal itu? Mengizinkan Roh Kudus mengintervensi kita. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Budaya keserupaan itu apa? Budaya keserupaan itu memiliki 4 bentuk, ya. Kalau kita belajar di dalam Kingdom Theology, ya, mana Bapak Jonathan Patesina dan Pak Ence yang mengeluarkan buku itu, di situ ada 4 hal yang disampaikan bahwa budaya keserupaan di dalam Yesus itu ada 4. Yang pertama adalah identitas baru, yang kedua adalah pikiran baru, yang ketiga kebiasaan baru, yang keempat adalah perkataan baru. Apa itu identitas baru? Kita belajar satu persatu. Ya. Identitas baru itu kita melihatnya di dalam 2 Korintus 5:17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, kuncinya di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama adalah manusia lama kita, yang baru adalah manusia baru kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita lahir baru di dalam Tuhan, maka kita adalah ciptaan baru. Ya, identitas kita dirubah dari anak kegelapan menjadi anak terang, dari manusia lama kepada manusia baru. Dan itu butuh proses, itu butuh waktu. Ya, karena kita harus menaklukkan pikiran kehendak kita di dalam Roh Kudus. Ya. Kita melihat juga di dalam kitab Kolose bahwa Rasul Paulus menasihatkan di sana apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang telah dimerdekakan, ya. Apa yang bisa dilihat di dalam identitas baru itu, ya. Di sana dijelaskan tentang 3 hal, bahwa identitas baru kita adalah orang-orang pilihan. Identitas baru kita adalah orang-orang kudus. Identitas baru kita adalah orang-orang dikasihinya. Ya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose supaya dia
menyadari dirinya menjadi orang pilihan, menyadari bahwa dia adalah orang yang sudah dikuduskan, ya. Sehingga dengan kehidupan yang baru ini kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Pertama kita harus menyadari itu, ada identitas baru di dalam diri kita. Bentuk yang kedua daripada keserupaan Kristus adalah pikiran baru, ya. Kita seharusnya berpikir seperti Yesus berpikir. Kita merasakan seperti Yesus merasakan. Kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Pikiran yang selalu ditujukan kepada pikiran Kristus, ya. Bagaimana ciri orang yang memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, dia memiliki pikiran yang suci. Pikiran yang suci itu pikiran yang dikuasai oleh firman, ya. Pikiran yang suci adalah pikiran yang selalu mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal yang patut dipuji, ya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan di sana bahwa semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Pikiran kita tidak hanya memikirkan hal-hal tentang keberdosaan, tetapi memiliki pikiran yang suci, pikiran yang kudus, karena dikuasai oleh firman itu. Pikiran yang suci juga ditandai mengutamakan kehendak Bapa, ya. Kehendak Bapa adalah melakukan kebenaran, ya. Kehendak Bapa adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari kita memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ciri yang ketiga, pikiran yang baru adalah pikiran yang berfokus pada kekekalan, ya. Di dalam Kolose 3:1 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan pengejaran kita adalah mengenal dan bersekutu dengan Tuhan, bukan pengejaran kepada hal-hal lahiriah, bukan pengejaran kepada kebendaan, bukan pengejaran kepada kehebatan kita. Itu yang harus kita pikirkan. Pikiran baru kita adalah pikiran yang demikian. Kemudian adalah yang ketiga, keserupaan itu berbicara dengan kebiasaan baru. Apa kebiasaan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kebiasaan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan terus-menerus sehingga akan menjadi sesuatu yang otomatis, ya. Kebiasaan baru kita, apa yang kita lakukan sebagai manusia baru di dalam keserupaan dengan Tuhan adalah kita memiliki belas kasihan, kita memiliki kemurahan, kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kelemah lembutan dan kesabaran. Itu yang harus kita kejar, ya. Itu yang diungkapkan Paulus kepada jemaat Kolose. Dan itu juga yang harus kita lakukan di dalam zaman kita saat ini, bahwa pengejaran kita, kebiasaan baru kita adalah hal-hal tersebut. Apakah kita sudah berbelas kasihan kepada orang lain di tengah-tengah masa pandemi yang sulit, yang tidak menentu kapan akan berakhir? Apakah kita bisa memperhatikan mereka yang mengalami kelaparan, mereka yang tidak bisa mendapat pekerjaan lagi? Apakah kita masih berbelas kasihan kepada mereka? Itu bisa kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan tadi, ya. Kemudian yang keempat, ya, bentuk daripada keserupaan dengan Tuhan adalah perkataan baru. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu firman. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dapat mengajar, ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Perkataan Kristus adalah yang dimaksudkan adalah firman Tuhan itu sendiri. Apakah perkataan kita ini perkataan yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan, ataukah perkataan yang menyakitkan orang, sehingga kita tidak bisa membangun orang lain, kita malah menjatuhkan orang lain, kita bisa menyakiti orang lain. Tetapi perkataan baru yang di dalam keserupaan dengan Kristus, yang di dalam keserupaan dengan Allah adalah ketika yang kita ucapkan, yang kita katakan adalah kebenaran firman. Ya, bukan kita menyebutnya berdasarkan ayat sekian, pasal sekian, dikatakan begitu, bukan. Tetapi apa yang kita katakan ini adalah cerminan daripada firman itu sendiri, ya, cerminan itu sendiri. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencerminkan terang Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Saya akan berikan konklusi, berikan kesimpulan terakhir supaya saudara bisa melihat dari apa yang saya sampaikan tadi, ya. Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang telah lahir baru dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya setiap orang yang telah lahir baru dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan terang Tuhan jika selubung yang menutupi pandangan rohani kita disingkapkan. Dan supaya selubung itu bisa disingkapkan, kita perlu bertobat, ya, dengan hati yang berbalik kepada Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus mengintervensi kehidupan kita, sehingga kita memiliki kemerdekaan untuk mengaktualisasi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui budaya keserupaan. Budaya keserupaan ini mencakup identitas baru kita, mencakup pikiran kita, mencakup kebiasaan baru, dan perkataan baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, firman-Mu yang telah hamba beritakan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang menggairahkan untuk kami bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam dunia yang semakin sulit. Di dalam segala tekanan, di dalam kuasa kegelapan, kami pasti bisa mencerminkan terang Tuhan, sehingga kami disebut anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bila firman ini menjadi kesukaan kami untuk kami lakukan, menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian karena sudah mengikuti ibadah online ini hingga selesai. Untuk mendukung ibadah online Rock Riverside, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa subscribe, like, dan juga bagikan video ini kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mendengar kabar baik tentang apa yang sudah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kami dari Rock Riverside mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy, have a gospelful day. Tuhan Yesus memberkati.